kamar sini. Iya, Lihat sama kamera, sama Bang. aja bang, lihat kamera juga boleh. Oh sama ya? Ya. Iya. Abang mungkin boleh tanggapannya melihat kasusnya Pak Agus dan perseteruannya dengan Teh Novi gimana bang menurut abang? Ya pada intinya kan ini sebenarnya kan miskomunikasi, di mana kedua belah pihak ini orang baik. Dari Bu Novinya punya yayasan untuk membantu korban, dari korban juga orang gimana menjadi korban yang memang orang tidak ada mau musibah dong. Sebenarnya kan terjadi karena seseorang. Jadi nggak ada yang disalahkan sebenarnya. Dua-duanya memang sebenarnya orang-orang baik kok. Dua-duanya orang baik. Oke. Kemarin hari Sabtu kalau nggak salah pihak Agus ini melaporkan Teh Novi atas dugaan pemerasan bang. Jadi kayak merasa di pressure, ditekan dan sebagainya gitu. Sudah masuk laporannya di Polda. Menurut abang gimana bang dari laporan tersebut gitu? Ya pada intinya kan semua warga negara itu berhak untuk melaporkan. Nanti biar kepolisian yang untuk menyelidiki, menyidik bagaimana proses selanjutnya. Wajar-wajar aja kok. Cuman lebih baik secara kekeluargaan lah, secara mufakat untuk secara musyawarah dan mufakat seperti itu. Bang, ini kan donasi yang dari masyarakat ini ada yang ditransfer ke rekening Pak Agus langsung, mungkin ada juga yang ke yayasan gitu ya. Kalau dari segi hukum, ini sebenarnya Pak Agus ini untuk penggunaan yang rekening yayasan dan rekening Agus sendiri ini sebenarnya terserah dia atau seperti apa bang secara hukum gitu? Apakah diperbolehkan karena yang tadinya untuk pengobatan mata tapi digunakan untuk yang lain, sebenarnya gimana bang? Balik lagi kita fleksibel lah ya. Ini kan masalah kemanusiaan, dimana ini kan korban juga kasihan sampai dia tidak bisa melihat dan luka berat gitu ya, tidak bisa melakukan aktivitas lagi pekerjaan. Ya boleh-boleh saja kalau menurut saya untuk menggunakan uang tersebut dengan catatan untuk keperluan dia, bukan untuk keperluan lain ya, keperluan dia sendiri. Karena kan dia nggak bisa bekerja lagi. Kalau bekerja mungkin dia buka usaha, digunakan uang itu. Balik lagi semua kemanusiaan tuh. Jangan kita egois si A si B yang salah nggak. Biar berdamai aja lah, baik-baik dua-duanya duduk manis, duduk yang baik biar kelar semuanya seperti itu. Tapi pihak Teh Novi karena dia menjaga nama kredibilitas yayasannya dan selalu dipublish lah gitu uang yayasan ini kemana. Ini akhirnya dari Teh Novi sendiri juga nggak terima gitu bang dengan penggunaan uang dari Pak Agus sendiri. Menurut abang gimana bang? Maksudnya apakah itu hal yang tepat gitu bang? Seperti apa? Balik lagi semua balik ke hati nurani. Manusia ciptakan pikiran dan hati nurani oleh Tuhan. Ya, jadi balik lagi ke nurani masing-masing, bagian yang terbaik lah untuk mencapai win-win solution. Mengenai itu kan caranya itu kan mengenai uangnya kemana kan itu bisa dibicarakan. Jadi kan itu kan masalah teknis aja lah, seperti itu. Bang, karena Pak Agusnya merasa merasa didorong sama Teh Novi segala macam, akhirnya Pak Agus mengembalikan uang itu secara sukarela gitu, secara sadar ke rekening yayasan. Tapi kalau dari versi Teh Novi, Pak Agus ini ngembalikin ya terserah dia gitu, emang kemauannya dia. Tapi nanti ketika ada keperluan untuk berobat nanti ditransfer lagi dan sebagainya. Ini menurut apa gimana? Iya, karena kan ini pasti kan ada berobat jalan kan? Iya. Pasti berobat jalan, biar digunakan. Balik lagi, saya bilang duduk manis dua-duanya, jangan ribut-ribut lah. Berdamai untuk mencapai kesepakatan, mau dikemanakan. Ini kan udah ada korban jelas kan. Untuk dari Bu Novi juga bijaksana juga, dari Pak Agusnya juga bijaksana, saling baik-baik lah. Untuk dua-duanya duduk baik, untuk mencapaikan sebuah mufakat. Tapi kalau dari segi hukum gitu bang, maksudnya apakah Agus bersalah bang? Karena kan banyak netizen yang menghujat Pak Agus, terus bahkan ada petisi juga bang yang meminta uang donasi dikembalikan ke donatur. Menurut abang gimana bang? Ya balik lagi kan. Secara hukum gitu bang, karena kan dia Ya. dianggap Kita kesampingkan hukum lah. Yang kita lihat di sini adalah hati nurani. Ini korban udah ada kan. Saya nggak mau mihak Novi atau Agus loh. Dua-duanya mereka orang baik kok. Bagaimana mereka yang satu korban, satu membantu, dua-duanya baik kok. Saya nggak mau timbang kiri kanan untuk membela salah satu pihak. Dua-duanya baik, bicarakan baik-baik lah bagaimana uang tersebut. Kalaupun memang Agus mau mengembalikan, ya itu udah hak dia dong. Iya dong. Bagaimana dibicarakan lagi, saling lapor segala macam, kalau bisa ambil titik tengah lah. Dimediasi di kepolisian untuk mendapatkan restoratif justice. Berdamailah seperti itu. Bang, muncul petisi untuk mengembalikan uang tadi bang, uang dari donatur gitu yang memberikan uang. Jadi sudah lumayan banyak yang menandatangani bang, udah ya 100 ribuan lah gitu. Menurut abang petisi itu seperti apa bang di mata hukum? Maksudnya Petisi itu petisi? memang, ya petisi bisa-bisa aja ya, bisa-bisa aja. Namanya orang kan punya pendapat A, B, pasti ada membela pihak Agus, pihak Novi. Biarkan dia berjalan aja, balik lagi kan ke mereka. Karena dari Bu Novi dan Pak Agus yang tahu masalah ini, balik ke mereka lagi.
gitu loh. Mengenai petisi memang bisa-bisa aja dan itu wajar ya. Balik lagi ke kedua belah pihak seperti itu. Artinya dari petisi sendiri untuk bisa nggak untuk mensupport atau menjadikan salah satu petunjuk gitu untuk laporannya dari Teh Novi mungkin barangkali mau melaporkan Agus atas dugaan penyelewengan dana, itu bisa nggak bang? Iya, intinya kan laporan polisi itu kan kebijakan kepolisian ya. Kita nggak boleh melangkahi polisi ya. Biarlah polisi, aparat-aparat kita untuk bekerja dengan baik dan memproses secara hukum sesuai dengan koridor hukum. Tapi tetap bisa ya bang petisi itu digunakan Untuk sebagai bahan laporan petunjuk bisa, lagi ya. untuk bahan. Bukti atau petunjuk bisa. Iya. Oke. Bang, untuk menurut abang yang dilakukan Pak Agus ini sudah tepat belum sih bang melaporkan Teh Novi? Kemarin kan somasi atas undang-undang ITE gitu ya. Cuman kabarnya juga itu mungkin belum memenuhi syarat gitu, tapi akhirnya melaporkan lagi atas dugaan pemerasan dan udah cukup buktinya. Menurut abang bijak nggak mungkin yang dilakukan Pak Agus terhadap Teh Novi, dan Teh Novi juga menyebarkan petisi itu ke Pak Agus? Gimana bang? Balik lagi kalau saya bilang kan ini kan masalah hak untuk melapor. Tapi kan memang kalau saya lihat dari kacamata saya ya, nggak usah juga lapor polisi lah. Dibicarakan baik-baik. Ini kan jadinya saya ngelapor. Dari Agus yang lapor, sekarang dari pihak Ibu Novi yang lapor, saya lapor-laporan. Udah saya bilang, dikelarkan lah. Saling berdamai, saling memaafkan, selesai. Seperti itu. Walaupun di kepolisian kita menjadi penjembatan untuk perdamaian tersebut. Seperti itu. Artinya sebetulnya bisa diselesaikan sebelum ke ranah hukum ya bang? Bisa dong. Cuman dua-duanya memang orang baik tapi keras. Orang baik tapi keras. Maksudnya namanya orang nggak mau disalahkan dong. Wajar saya bilang. Ya duduk baik-baik lah. Berdua bawa kuasa hukumnya masing-masing. Berbincang-bincang untuk mendapatkan solusi. Seperti itu aja kok. Ini berhubung laporannya sudah masuk dari Pak Agus terhadap Teh Novi. Gimana menurut abang? Maksudnya udah terjadi gitu ya bang? Kira-kira bijaknya gimana bang untuk menyelesaikan gitu? Bijaknya kita menghargai kepolisian Indonesia ya. Jadi berjalan aja Mbak. Berjalan aja bagaimana proses tersebut, proses hukum. Kalaupun memang naik, ya naik. Kalau memang bisa berdamai, ya berdamai. Intinya kita menghormati kepolisian Republik Indonesia. Semua orang sama di mata hukum. Bang, menurut abang mungkin ada pesan atau baiknya untuk Pak Agus dulu deh dan pengacaranya gitu untuk langkah-langkah dari Pak Agus ini. Ya, bagus yang baik ya, bagus orang baik dengan pengacaranya tolonglah win-win solution lah, saling bermaaf-maafkan, mendapatkan solusi. Ini kan Pak Agus juga udah korban yang mana musibah tersebut tidak ada yang mau. Berbaik-baiklah, duduk semuanya bersama, musyawarah untuk mufakat, itu aja kok. Seperti itu. Bang, punten maaf. Ininya enggak telunjuknya. Nah, terus untuk mungkin pesan untuk Teh Novi bang, kira-kira baiknya atau bijaknya apa nih yang bisa dilakukan Teh Novi gitu ya. Dari langkah-langkahnya dia menunjukkan penggunaan keuangannya Agus ke sosmed dengan gamblang dan menyebarkan link petisi gitu bang. Sejauh itulah langkah Teh Novi. Menurut abang gimana? Ya, untuk Bu Novi juga yang baik. Saya belum kenal ibu juga, saya juga kenal dengan Agus. Ya kekeluargaan lah ya, kita kan bangsa Timur. Baik-baiklah semuanya. Kalaupun memang ada sampai laporan di kemudian hari, ya bicarakan lagi lah. Ini kan belum final ya, bisa dibicarakan ke semuanya. Jadi bapak-bapak di kepolisian untuk menjadi kita punya menjembatani lah, untuk menjadi kita punya wadah untuk perdamaian tersebut seperti itu. Kalau mungkin pesan kekuatan untuk Pak Agus bang, boleh bang? Bagus. Iya. Untuk masalah apa? Untuk kekuatannya dia, mentalnya, untuk semua ujian-ujian gitu yang menurut dia. Untuk Pak Agus, memang ini berat sekali. Saya tahu berat sekali, tapi ini yang terjadi. Kita nggak tahu hidup kita besok ada apa. Ini harus dijalanin. Tapi di balik ini semua pasti ada hal yang baik. Semua agama pasti ada berdasarkan kebaikan manusia. Pasti ada sesuatu di balik ini semua rencana Tuhan seperti itu. Satu lagi bang, mungkin pesan kali ya untuk netizen yang maksudnya lebih netizen yang mungkin dengan gamblang masih terus-terusan menghujat Pak Agus, tapi juga teruslah membela Teh Novi gitu ya. Mungkin di sisi lain juga Pak Agus bersalah ya bang. Menurut abang gimana? Ya, untuk netizen yang kita hormati ya, yang kami hormati, ya jangan lihat dari sudut kalian aja lah, lihat juga sudut dari korban. Berbaik-baiklah untuk memang kadang namanya kita ya untuk
untuk memberikan suatu nasihat ataupun petisi ataupun apa juga, itu hak kita lah. Baik lagi ke hati nurani kalian masing-masing. Kita kan punya hati dikasih Tuhan. Baik lagi kembali ke kalian masing-masing, diri kalian tolong yang terbaik untuk membantu memang menjadi korban ataupun musibah ini, seperti itu. Oke, cukup.